Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkannya bersama-sama. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji, hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa, sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang 126, Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pengharapan kita kepada Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kita, maka orang yang beriman, dia akan muncul satu pengharapan. Kalau orang yang dekat kepada Tuhan, maka dia akan merasa bahwa penderitaan ini harus dilalukan dalam kehidupan dan kita harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sebab kehidupan ini adalah milik Tuhan. Walaupun kita mau bagaimanapun dalam kehidupan, walaupun dalam kita barangkali di tengah-tengah kehidupan kita ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu saudara, kebahagiaan itu bisa berlalu. Dan penderitaan pun akan ada dalam kehidupan manusia. Dan masalah-masalah pun akan ada dalam setiap kehidupan manusia. Sakit penyakit pun akan ada di setiap kehidupan manusia. Jadi manusia akan bagaimana saudara?
Jadi pertolongan kita hanyalah datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita layangkan pandangan kita ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Hanya kepada Tuhan ada pertolongan. Walaupun manusia mau bagaimanapun di dunia ini saudara. Walaupun sampai berguling-gulingan dalam penderitaan, dalam masalah dan sebagainya. Dalam kebahagiaan sekalipun. Hidup ini adalah tetap milik Tuhan. Siapapun dia. Maka itu sebagai manusia kita harus berharap kepada yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan semuanya itu. Oleh sebab itu, marilah taruhkan kehidupan kita hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan dikatakan saudara, orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini adalah satu pengharapan. Orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata. Kita bisa bayangkan saudara. Barangkali dalam kehidupan kita akan dikatakan kalau kita saudara mau barangkali pergi beribadah. Tetapi mungkin keuangannya belum mencukupi. Barangkali dihitung-hitung masih adu-adu saudara. Maka tetapi kalau orang yang mempunyai iman yang kuat dan keyakinan bahwa walaupun barangkali kita pergi beribadah, terus keuangan kita belum barangkali mencukupi atau pas dan sebagainya, tetapi karena iman, maka orang berkata, pengharapanku hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka dia pergi beribadah. Maka dikatakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Barangkali saudara ada orang datang kepada kita minta tolong. Tapi keuangannya kita juga pas-pasan. Tetapi orang yang baik hati, yang dia tahu hidup di dalam Tuhan, yang dia tahu bagaimana ketika menabur, itu tidak akan menjadi sia-sia. Ketika kita membantu orang tersebut, maka yang memberikan taburan itu, maka dia berkeyakinan bahwa saudara ketika dia berkeyakinan bahwa ketika kita menabur dengan kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Kita menabur kepada orang yang membutuhkan, pasti kita yakin bahwa kita juga akan menuai apa yang telah kita tabur. Jadi orang yang menabur dengan kesedihan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata. Sama barangkali petani-petani saudara. Sama dengan kalau dia menabur benih. Menabur benih dia umpama seorang petani. Dia membeli benih-benih saudara untuk ditabur, padahal uangnya barangkali sudah mau habis, bahkan barangkali tinggal cukup.
Tetapi saudara, ketika kita menabur benih, maka kita juga suatu saat akan menuainya. Akan menuai hasil-hasil kebun. Jadi apa yang kita tabur untuk suatu kebaikan di hadapan Tuhan, dan kita juga menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan, pasti kita akan menuainya dengan bersorak-sorai. Jadi saudara, marilah menabur untuk kebaikan. Menabur dikatakan sambil bercucuran air mata. Aduh Tuhan, ini tinggal segini Tuhan yang akan ditabur Tuhan. Tetapi karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita menabur, maka Tuhan yang akan menggantikan semua taburan-taburan kita dalam kebaikan. Dan di sini juga saudara dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi orang yang berjalan maju yang tidak patah semangat, apakah dia akan mencari pekerjaan? Apakah dalam usaha pekerjaan saudara? Dia tidak patah semangat. Dia maju terus saudara. Walaupun dengan menangis. Walaupun dengan pas-pasan. Tapi karena kalau kita mempunyai pengharapan. Kita tahu iman kita kepada Tuhan. Maka pengharapan itulah yang akan membuat kita maju terus. Menabur benih, maju dengan bercucuran air mata. Menabur kebaikan-kebaikan dengan bercucuran air mata. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Jadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, pengharapannya tidak akan sia-sia. Karena kita yakin dan percaya. Iman kita, kekuatan kita di dalam Tuhan. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan melihat orang yang mempunyai iman yang tidak suam-suam kuku. Yang tidak bimbang, yang tidak ragu saudara. Maka Tuhan akan memberikan tuaian kepada kita. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. 7-8 saudara. Kalau kita lihat, mintalah maka akan diberi, kepadamu carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi semuanya itu ada jalan-jalannya. Asalkan kita tidak ragu. Asalkan kita tidak bimbang. Karena orang yang ragu, orang yang bimbang, saudara, Tuhan tidak menghendaki orang yang percaya demikian. Karena keraguan-raguan, kebimbangan tidak akan mempunyai pengharapan. Dia akan stuck di tengah jalan. Dia akan berhenti saudara di tengah jalan.
Tetapi kalau dia maju terus dengan pengharapan-pengharapannya, maka dia akan mencapai dengan tuaian yang telah Tuhan janjikan. Sebab akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi marilah kita berpengharapan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membukakan jalan-jalan bagi kita. Karena Tuhanlah sumber kekuatan penghiburan bagi kita. Orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami agar kami tidak bimbang, agar kami tidak ragu, agar kami berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab orang yang berpengharapan, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Ampunkan salah dan dosa kami. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.